Nah, Kiai Mahfud Salam inilah bapak dari Kiai Sahal Mahfud. Memang Kiai Mahfud Salam itu sepengetahuan saya dan juga berdasarkan apa yang diuraikan oleh di dalam buku ini, secara ketokohan itu lebih istilahnya kalau ngomong sekarang itu bahasanya terkenal ya, itu lebih terkenal Kiai Abdullah Salam. Sampai pada titik tertentu Kiai Abdullah Salam ini memang terkenal Kiai karismatik yang dari sisi-sisi apa ya, jadabnya itu muncul. Ada kemampuan-kemampuan yang itu di luar nalar, sehingga sampai pada suatu ketika almarhum Kiai Abdurrahman Wahid pun itu sampai beberapa kali sowan ke Kiai Abdullah Salam, bukan ke Kiai Mahfud Salam, yang itu notabene bapaknya Kiai Sahal. Itu sedikit kalau dibolehkan secara panjang itu nanti akan panjang. Nah, selanjutnya selain dari itu, kalau secara biografinya ini memang pondok dari Matolek itu sendiri memang yang mendirikan adalah Kiai Mahfud Salam, Matoleknya. Jadi Kiai Sahal Mahfud ini generasi kedua atau generasi penerus kedua dari ayahnya. Kiai Sahal ini memang belajar di beberapa pesantren yang itu memang terkenal. Beliau awal belajar itu di Kediri, Bendo, belajar pertama di Bendo, cukup lama Kiai Sahal belajar di sana. Di Bendo itu Kiai Sahal memang lebih banyak mempelajari soal balaghah, soal mantik, ilmu-ilmu alat. Kemudian setelah dari Bendo sempat mampir sebentar di Jombang, tepatnya di sekarang Pacul Guang, itu wilayah Pacul Guang, sebentar tapi tidak lama, sehingga di situ kalau di dalam bukunya Jamal Makmur itu sempat bersinggungan dengan almarhum Kiai Wahid Hasyim. Setelah dari situ memantapkan ke fikihnya, sebenarnya ke Sarang, ke Kiai Maimun Zubair. Mohon maaf, bukan Kiai Maimun Zubair, ke Kiai Zubair, ayahanda dari Kiai Maimun Zubair. Di Sarang Kiai Sahal itu kalau tidak salah itu dia ngajinya khusus, artinya ngajinya itu untuk membahas kaidah-kaidah fikih itu langsung dengan Kiai Zubair, tidak seperti layaknya santri yang pada umumnya. Artinya dia memang punya kemampuan khusus atau kecerdasan khusus, sehingga memang Kiai Zubair ini memberikan hak juga khusus kepada Kiai Sahal dalam hal lebih mengkaji soal, misalnya Kiai Sahal mengkaji kitab-kitab Ihya itu juga secara langsung sama Kiai Zubair. Bahkan kalau di dalam catatan dari tulisan dari buku ini, Kiai Sahal itu setiap hari menunggu waktu senggangnya Kiai Zubair ketika belajar di Sarang. Senggangnya subuh berarti dia subuh ngaji. Kalau senggangnya pas kebetulan menjelang maghrib berarti dia menjelang maghrib baru ngaji. Pokoknya waktunya itu tergantung dari Kiai Zubair. Nah, di dalam dinamika pembelajaran inilah sebenarnya Kiai Sahal itu di Sarang juga diberikan kewenangan untuk mengajar.
dia belajar ke Kiai Zubair, tapi juga diberikan kesempatan mengajar di sana. Dari sini usia Kiai Sahal itu belum sampai 30 tahun kalau di punya kemarin itu saya baca, sebentar saya lupa juga. Pokoknya belum menikah. Sehingga kalau bicara level kualitas pada saat itu ya sudah diberikan kewenangan untuk mengajar Kiai Zubair itu ya mesti bukan orang sembarangan, bukan orang yang secara keilmuan itu remeh-temeh. Kemudian berlanjut kalau bicara biografinya di sini sampai pada beliau menikah itu tahun 68. Beliau juga pernah menjadi andalan Kiai Wahab, andalan Kiai Bisri Sansuri ketika mengikuti kajian-kajian maupun basul masail yang itu Kiai Sahal menjadi notulensinya dari Kiai Bisri maupun Kiai Wahab Hasbullah. Kalau dalam catatan atau tulisannya Saudara Jamal Makmur ini bahkan ada satu dialog di mana ketika itu Kiai Sahal itu mengikuti forum basul masail di Pasuruan. Nah, di dalam perjalanannya itu Mbah Bisri dan Mbah Wahab itu berdebat atau beda pendapat. Di dalam persoalan itu beliau atau Kiai Wahab maupun Kiai Bisri itu berkata, "Dak yo ngono yo hal ngomong atau Kiai Sahal ini diminta untuk berpendapat, diminta untuk memberikan satu pandangan dari apa yang diperdebatkan Kiai Wahab dan Kiai Bisri. Tetapi kelemahannya di sini tidak disebutkan secara detail fokus permasalahan apa yang diperdebatkan itu, cuma disampaikan pada saat perjalanan. Baca semuanya nanti cukup sampai maghrib, nanti keburu maghrib nanti. Saya skip saja bagian-bagian yang penting. Nah, Kiai Sahal mulai mengasuh pesantren atau menikahnya tahun 1968. Beliau menikah dengan Nyai Nafis Sahal. Itu putri dari Kiai Fatah Hashim Tambak Beras. Artinya garis keturunannya itu ya mantune itu yang putune Kiai Wahab. Artinya ya trah kiai itu ya mesti trah kiai lah. Kira-kira begitu. Dan memang dari trah Tambak Beras ini ya yang memantapkan langkah awal Kiai Sahal untuk pertama ke pesantren, kedua ke Jamiah Nahdlatul Ulama. Setelah menikah memang Kiai Sahal lebih banyak di rumah. Sehingga di dalam kesehariannya memang Kiai Sahal mulai terlibat di dalam pengelolaan di pondok pesantren Matlabul Falah itu. Dia mulai mengajar kitab-kitab. Misalnya ketika Ramadan di sini disebutkan Kiai Sahal itu hampir setiap Ramadan itu melayani permintaan ngaji apapun kitabnya. Ini kan kalau kita membayangkan seorang kiai kos itu kan ya kalau sudah nawani itu kira-kira kan harus nyegoro ya. Kalau kebanyakan pada level tertentu ya paling memutuskan. Terus nek bulan Ramadan ini aku siapa ngaji iya. Bulan Ramadan ini ngajine misalnya Rotul Uyun atau Safinatul Najah atau ngaji apa itu yang itu biasanya dari kiai yang menentukan. Tapi
Kiai Sahal di situ dihadapi, artinya monggo permintaannya ngajinya apa. Misalnya di sini ngaji ada mulai dari Riyadhus Shalihin, Kasifatus Saja, Lubul Ushal, Asban wan Nadhar, Al-Hikam fi Usul Al-Ahkam. Jadi memang kitab-kitab berat, bahkan saya sendiri ini belum pernah membaca ini. Ada Jam'ul Jawami, Qulyubi, Riyadhus Shalihin tadi, Zubayd Khawariji dan sebagainya. Itu di sekitar tahun 70-an itu. Artinya kalau dihitung Kiai Sahal itu lahirnya 36 ya. 36 ke 70 itu berarti usia berapa, Mas? 40 ya? Benar? 40-an. 40-an, 43 ya. Artinya di sisi usia itu memang sudah cukup matang. Secara keilmuan kalau membaca dari biografi pengantar dari buku Dr. Jamal Makmur ini. Nanti bisa dibaca secara detail. Nah, ada yang menarik dari kebiasaan Kiai Sahal. Beliau itu memang tidak dalam pandangan Dr. Jamal Makmur ini itu di dalam mendidik santri itu tidak bersifat kaku atau klasikal pada umumnya santri mengaji pada kiai. Kiai Sahal juga terbuka akan perbedaan-perbedaan ketika pada suatu ketika di tahun 70-an awal itu ada friksi politik di mana Partai NU bergabung ke Partai P3, sehingga friksi politik ini menjadikan dinamika di masyarakat Kajen, terutama di level kiai-kiai itu berbeda kelompok ruang geraknya. Nah, di dalam perbedaan ini Kiai Sahal memunculkan yang namanya Raudhatul Musyawarah. Kalau ngomong kira-kira beginilah di dalam membahasakannya. Kalau pakainya Basul Masail NU itu tidak ketemu karena NU posisinya masih partai, di satu sisi ditarik ke P3, sehingga kalau menggunakan bahasa Basul Masail yang khas NU, ini orang-orang yang bergabung atau yang saat itu merapat ke P3 ya kurang berkenan, artinya ada jarak. Nah, untuk menghindari jarak inilah di lingkungan pondok-pondok sekitar Kajen itu dibuat yang namanya Raudhatul Musyawarah. Artinya dari dua faksi atau friksi yang berbeda pada saat itu, baik yang di Partai NU maupun yang di P3, itu diajak ya semacam Basul Masail, cuma majelisnya dinamakan Raudhatul Musyawarah. Dari sini Kiai Sahal ini sebenarnya sangat terbuka di dalam menerima perbedaan. Dari sisi kalau Kiai Sahal ini misalnya dalam beberapa kaidah itu ya, ada perdebatan yang ditulis Kiai Sahal menjadi satu kitab yang diberi judul namanya Intifahul Wadajain fi wacane wae angel. Artinya apa kira-kira? Intifahul wadajain fi munadzarati ulama hajain. Ulama hajain. Artinya apa kira-kira? Intifahul wadajain fi munadzarati ulama hajain. Jadi di dalam Raudhatul Musyawarah ini perdebatan-perdebatan itu berjalan hampir sekitar 3 bulan lebih kalau di sini. Banyak perdebatan-perdebatan yang itu tidak istilahnya, kalau di dalam Basul Masail itu kan biasa berdebat ya. Intinya tidak kalah dengan
dinamika atau suasana di dalam Basul Masail dia. Karena di dalam Rodotul Musyawarah itu tadi, Basul Masailnya memang dihadiri oleh seluruh ulama Jawa, berlangsung di Kajen, bahkan di sini dicatat di Musola Haji Suroto, sekarang ditempati oleh Kiai Ahmad Rifai. Nah, di dalam Rodotul Musyawarah ini juga Kiai Sahal di sini sudah disebutkan bahwa kedalaman ilmu fikih beliau di dalam memandu ruang dialektika diskusi di Rodotul Musyawarah itu kelihatan. Kemampuan Kiai Sahal ini disampaikan oleh Kiai Duri Nawawi. Kiai Duri Nawawi itu ya garis keturunannya dari Syekh Nawawi, Banten. Kiai Duri Nawawi sampai berujar di dalam buku ini, Sahal itu pinter, tapi dibanding bapaknya aduh. Sahal itu pinter, tapi kalau dibandingkan dengan bapaknya masih jauh. Itu menurut cerita Kiai Mahfud. Nah, dari sisi ini memang ya namanya di kalangan kiai pun itu tetap ada dinamika. Sampai sekarang itu kan biasa kalau di lingkungan pesantren itu antar kiai beda pendapat, apalagi dalam kaidah fikih. Beda pendapat, beda pandangan. Nah, kebiasaan-kebiasaan beda pendapat ini kalau itu di tahun-tahun 70-an saya membayangkan ya. Berarti kira-kira kalau misalnya bicara soal dinamika intelektual kiai pada saat itu, kira-kira nanti sondeke karo orang-orang kampus pun di tahun-tahun itu tidak kalah gitu kira-kira. Sehingga dalam level-level tertentu itu sangat menarik dinamikanya, jauh juga tidak kalah, istilahnya tidak kalah dengan dinamika yang ada di mimbar-mimbar kampus. Ini kalau di dalam biografi ini sampai di dalam biografi awal, bab awal ini, sampai beliau menjadi mubalik, membaur dengan karya-karyanya, sampai persinggungan beliau dengan Gus Dur, sampai beliau berkarir di dalam Nahdlatul Ulama. Persinggungan beliau dengan Gus Dur itu di tahun 78. Almarhum Abdurrahman Mahfud, Abdurrahman Wahid. Kiai Sahal itu mengisi satu seminar bareng, tepatnya di Jakarta. Yang memfasilitasi pada saat itu di tahun 78 itu LP3ES. Lewat forum itu, Kiai Sahal ibaratnya apa ya? Kalau bahasa Gusmus itu diorbitkan lah. Atau Gus Dur itu kan di dalam kacamata Kiai Mustafa Bisri itu kan orang yang tahu potensi orang, sehingga orang tersebut harus diorbitkan di mana itulah kemampuan Gus Dur, pola Kiai Mustafa Bisri. Artinya sampai pada tataran pengakuan misalnya di dalam persinggungan juga ini di wawancaranya Jamal Makmur dengan Kiai Mustafa Bisri ini, Kiai Mustafa Bisri sampai bisa disebut penyair atau budayawan itu ya gara-gara Gus Dur. Ketika Gus Dur menjadi ketua Dewan Kesenian, sama ketika kemampuan fikihnya Kiai Sahal itu dibaca oleh Gus Dur. Mungkin dalam dinamika perjalanan yang ada, memang banyak orang yang awam itu juga termasuk orang itu sendiri. Bahkan juga saya pernah mendengar secara langsung bahwa Gus Dur itu tidak ketemu dengan Kiai Sahal. Artinya
sering bentrok dengan Kiai Sahal. Bahkan ketika muktamar di Solo itu, dan Solo tahun 2002 itu sempat Kiai Sahal dan Kiai Abdurrahman Wahid itu berkompetisi untuk, atau bersitegang lah kalau nggak berkompetisi, di dalam jabatan Rois Am pada saat itu. Sehingga di dalam buku ini terbantahkan kalau dikatakan Gus Dur itu atau Kiai Sahal itu tidak ketemu dengan atau sering bentrok dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Gus Dur sering meminta panitia seminar untuk mendatangkan Kiai Sahal sebagai pembanding. Pada saat-saat di tahun 78 ini yang mengorbitkan di Jakarta lah, yang membawa ke Jakarta Kiai Sahal, ya Gus Dur. Pada saat itu yang menjadi ruang fasilitasnya LP3S. Kalau saudara atau teman-teman ada yang tahu ya, LP3S yang dulu inisiatornya Prof. Dewam itu, memang yang menjadi panggung LP3S. Cuma yang yang tertulis di dalam buku ini juga perlu disampaikan bahwa LP3S itu tidak semata-mata ansih di dalam memberikan ruang intelektual, pengembangan intelektual, terutama di mimbar-mimbar kampus ya, untuk Kiai Sahal. Tetapi Kiai Sahal itu orang yang terbuka, dan di sini mungkin istilahnya disebutkan, mungkin Kiai Sahal itu adalah kiai yang pertama kali familiar atau bahkan di sini disebutkan membentuk satu NGO atau LSM, namanya P3M, Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. P3M itu memang tidak bisa lepas dari LP3S, atau cara saiki yang ngomongnya partner lah. P3M itu ada di Kajen, ruang geraknya pemberdayaan masyarakat di sana, mulai dari kemiskinan, pendidikan, ekonomi di sana. Nah, LP3S menyorot dari sisi lebih luas, misalnya dia di Jakarta. Satu sisi mungkin LP3S punya funding kan gitu. Kira-kira begitulah kalau kacamata sekarang dalam melihat. Nah, karir-karirnya saya kira cukup, tidak perlu sahabat-sahabat atau teman-teman mungkin tahu. Kiai Sahal itu berkarir di NU itu dari bawah, tidak ujug-ujug jadi Rois Am, pimpinan tertinggi. Kiai Sahal itu mulai dari ngurus NU di Pati sendiri, mulai jadi Sapek, kemudian pernah menjadi pengelola RMI, pernah jadi Suriah di Pati, kemudian ke PWNU. Kiai Sahal juga pernah menjadi Rois Suriah di PWNU Jawa Tengah. Jadi karirnya itu memang bertahap. Jadi MUI juga dari Jawa Tengah, tidak ujuk-ujuk jadi ketua umum MUI di Jakarta, kemudian berkarir ke Jakarta sampai di level PBNU sampai jabatan tertinggi di NU yaitu Rois Am. Jadi memang karirnya di NU itu dari bawah. Oke, biografi saya kira cukup di bab pertama. Nanti kalau lebih lengkap ya bisa dibaca sendiri lah, atau mungkin nanti cari referensi pembanding. Kemudian masuk kepada poin yang mungkin tadi disinggung oleh sahabat Eksan, soal fikih sosialnya Kiai Sahal. Cuma di dalam bab ini hanya menyinggung pada tataran epistemologis dan produk pemikirannya saja, tidak pada komprehensif secara holistik fikih sosialnya, hanya pada tataran epistemologis. Nah, kalau bicara epistemologis ini di dalam ilmu filsafat, ya, nah ini yang jago filsafat nanti bisa ikut urut. Paling tidak kan ada 3 tingkatan ya, ada ontologisnya, epistemologisnya, kemudian pada sisi aksiologisnya. Nah,
Di dalam bab 2 ini bukunya Dr. Jamal Makmur ini mengupas pada sisi epistemologis dan produk pemikiran fikih sosial Kiai Sahal. Sisi epistemologisnya. Nah, nanti soal filsafatnya monggo sinau sama Mas Iksan atau siapa yang lebih pakar gitu ya. Secara epistemologi ya, memang fikih sosial Kiai Sahal itu lebih mengarah kepada sisi epistemologis yang bersifat rasionalis induktif. Jadi sisi rasionalitasnya itu lebih kental. Artinya apa? Apa yang dituangkan di dalam fikih sosial itu Kiai Sahal itu menangkapnya ya dari realita-realita atau kenyataan-kenyataan atas problematika-problematika yang ada di tengah masyarakat. Dari sisi ini saya percaya kalau melihat kajian pada saat sekarang, saya kira di Pati itu tidak ada yang jauh lebih makmur dibandingkan kajian. Mungkin sahabat Sri atau sahabat Aisyah bisa memberikan testimoni tersendiri. Dibandingkan Kayen, dibandingkan Winong apalagi Gabus itu, sisi keekonomiannya juga kelihatan, sisi tingkat pendidikannya juga kelihatan, dari sisi kebudayaan juga kelihatan. Artinya sentuhan-sentuhan Kiai Sahal itu memang berdampak secara langsung. Nah, dari sinilah kalau bicara epistemologis ini juga rasionalisme induktif itu memang ya pijakannya adalah ya realitas yang ada di lapangan. Memang Kiai Sahal pada persoalan-persoalan yang itu ditemukan di masyarakat di sini disebutkan, misalnya soal kemiskinan, soal ketimpangan, soal kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, termasuk di dalam bidang ekonomi juga, itu ada kegelisahan yang dirasakan oleh Kiai Sahal, terutama wabil khusus soal fikih. Kiai Sahal di sini berpendapat bahwa sejatinya fikih ini harus bisa memberikan solusi atas problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kajian fikih itu tidak kering, letterlock, hanya mengekang begitu, tetapi fikih itu harus bisa menjadi solusi terhadap problem-problem yang dihadapi masyarakat atau umat. Jika fikih tidak mampu memberikan kontribusi dalam masalah ini kalimatnya saya ambil utuh, maka pemahaman terhadap fikih lah yang salah. Karena fikih mencakup seluruh perilaku orang muslim, termasuk di bidang ekonomi. Saya ulangi, ini karena penting. Jika fikih tidak mampu memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi itu, yang salah itu adalah pemahaman terhadap fikihnya. Ya, kita mungkin kalau bicara fikih paling mentok ini, kalau kita boleh jujur, paling baca kitab fikih yang paling tinggi kitab apa Mbak Sri? Fathul Qorib sudah khatam? Sudah khatam? Di atasnya Fathul Qorib apa yang sudah dibaca? Ya, atau yang sudah dikaji? Ini sekarang pasti kayak hikam. Kalau hikam kan maksudnya tasawuf yang fikih, yang ngajinya fikih. Dirimu ngaji fikihnya sama mau angkat tangan, Iksan? Misalnya nyun sewu lah, nyun sewu mohon maaf. Kalau di tataran kita teman-teman mahasiswa itu tataran toharoh saja itu banyak yang belum clear gitu. Belum clear gitu. Tataran toharoh itu nyun sewu. Artinya kalau bicara soal tataran ini cukup bayangan saya ya tadi di awal saya menyampaikan bahwa semoga ini tidak menjadi kelancangan kita gitu.
Wong kowe iku ngaji ya urung tekan istilahnya ibaratnya sak pucuk kuku wae durung genep, mencoba untuk istilahnya mengubah pemikiran saya. Itu kan ora level lah kira-kira kan gitu. Kira-kira mungkin ora level itu. Kira-kira level iki yo aja kayak saya kira-kira kan begitu. Kalau ingin semoga tadi saya berdoa semoga ini tidak menjadi kelancangan tapi kita menjadi tabarukan agar kita semakin terbuka cakrawalanya itu. Nah, itu seperti itu secara epistemologis poinnya. Memang kalau dianatomikan, anatomi itu apa ya? Kalau dianatomikan itu ya bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya itu kira-kira kerangkanya lah gitu. Fikih sosial Kiai Sahal ini tidak lepas yang pertama adalah soal syariah atau ad-din. Jadi fikih sosialnya Kiai Sahal itu sumbernya adalah kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Bukan dari kajian-kajian misalnya Ibnu Arabi, Faro, misalnya, dan seterusnya. Itu bukan itu. Tetap yang digunakan adalah kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning yang menjadi dasar atau yang menjadi pijakan oleh Kiai Sahal di dalam membuahkan fikih sosialnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya Kiai Sahal ini menjadi sosok atau kiai yang percaya diri dalam hal soal referensi. Mungkin sampai saat ini tidak banyak akademisi ataupun kiai lah yang itu percaya diri menggunakan kajian-kajian kitab klasik untuk mimbar akademik. Selain pesantren ya, selain pesantren. Kalau di pesantren kitab tidak usah dinafikan. Kalau bicara di kampus, misalnya bisa dicek dosen bahasa Arab atau dosen agama sekalipun, itu yang pede atau percaya diri misalnya mengajarnya dengan kitab klasik atau referensinya, rujukan-rujukannya dengan kitab klasik. Padahal Kiai Sahal sendiri itu kalau kita harus tahu ya, berkat karya fikih sosialnya ini Kiai Sahal diakui untuk mendapat atau istilahnya di dalam mimbar akademik diakui untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa di UIN Sarjana itulah ya. Itu yang pertama secara anatomi jelas Kiai Sahal tetap secara syariah, secara din atau agama Kiai Sahal tetap menekankan bahwa fikih sosial tidak bisa lepas dari lihat. Yang kedua, bahwa di dalam fikih sosial itu ada gagasan di mana entry point-nya ini adalah soal imun bil ahkam al syariah al amaliyah al muhtasahu min adillata al silihiyah. Apa ya? Bahwa fikih adalah ilmu-ilmu hukum syarak yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Artinya fikih sosial pun itu tidak bisa dilepaskan, sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari standarisasi itu. Artinya kalau bicara ini mestinya Kiai Sahal sebelum ngomong fikih sosial ini pendek katanya Kiai Sahal sudah khatam soal usul fikih. Sebelum usul fikih ada kaidah fikih dulu. Jadi kalau kita masuk kaidah fikihnya aja keteteran, kok ngomong misalnya soal usul fikih yang aneh. Nah, fikih sosial yang Kiai Sahal tuangkan itu juga tidak lepas dari soal itu gitu. Buahnya saja atau hasilnya ini dari pembelajaran Kiai Sahal soal fikih dengan dihadapkan pada realitas sosial dan komitmennya beliau yang begitu tadi menjadikan buah fikih sosial itu menjadi
terasa di mimbar akademik jauh lebih hidup gitu, atau mungkin rasanya jauh lebih sedap gitu, atau mungkin kalau orang kampus itu mungkin bahasanya jauh lebih percaya diri lah. Ada satu kasus yang menurut saya itu menarik sebagai ilustrasi di dalam pemahaman anatomi tadi, pelengkap anatomi tadi. Satu ketika ada agenda dari WHO. WHO tahu ya, organisasi atau Badan Kesehatan Dunia dari PBB ya, itu datang ke Indonesia bicara soal kesejahteraan, terkhusus makanan, standar makanan. Nah, ketika WHO itu memberikan konsep-konsep pemahaman soal standar makanan sehat, karena mungkin orang di tahun-tahun 80-an, 70-an, akhir 80-an awal itu kan mungkin dalam kacamata WHO mungkin makanannya tidak sehat orang Indonesia ini. Nah, ternyata Kiai Sahal pun juga memiliki pandangan yang sama dengan referensi yang berbeda. Kalau referensi WHO kita bisa baca referensinya dari mana. Nah, ternyata Kiai Sahal pun memiliki dasar di dalam pandangan-pandangan qawaidul usul fikihnya di dalam argumentasi soal makanan sehat itu. Ya. Di sini disebutkan misalnya, poinnya, misalnya ini, al-muta'addi afdalu min al-qashir. Sesuatu yang multifungsi dan multi efek itu lebih utama dari sesuatu yang manfaatnya terbatas. Al-da'fu aula min al-ra'fi. Mencegah lebih utama daripada menghilangkan. Ta'sisu aula min al-tauhid. Merintis itu lebih utama daripada menguatkan. I'mal al-kalam aula min al-ihmalihi. Dan banyak, sampai pada misalnya soal idza ta'arada mafsadatani ru'ya azzamuhuma dalalan fi iktikafi akabihima. Apabila dua kerusakan bertentangan, maka dijaga bahaya yang paling besar dengan memilih bahaya yang paling sedikit. Sebenarnya cukup lengkap. Kalau saya baca satu persatu, bahkan ini sampai diuraikan lagi. Banyak sekali. Punya nanti nggak sampai ini, sampai maghrib. So ya ternyata ya. Kalau saya menyampaikan singkat-singkat saja gimana ini ya? Nanti kurangnya dibaca ya, biar waktunya udah mau mepet sekali ini. Kalau mau dicerna secara keseluruhan cukup panjang. Nah, di bab ketiga ini memang lebih ke dialog, atau di dalam bukunya Jamal Ma'mur ini lebih pada testimoni lah, wawancara antara penulis dengan Kiai Mustafa Bisri, yang ini di dalam kacamatanya penulis adalah sebagai referensi dari pesantren. Yang kedua, wawancaranya penulis dengan Mas Ulil Absor Abdallah. Yang ini dari sisi kacamata penulis adalah sisi akademisi atau orang kampus gitu. Nah, soal wawancaranya ini mengalir sih, cukup banyak memberikan kesaksian-kesaksian. Saya kira ini cukup saya skip saja kalau yang diwawancara. Nah, di bab yang juga tidak kalah penting ini soal pandangan atau uraian dari penulis di dalam
soal mampukah pesantren melanjutkan fikih sosial pasca Kiai Sahal. Nah, banyak akademisi, terutama akademisi lah, kalau Kiai saya belum menemukan, yang sebenarnya ingin melanjutkan buah pikiran dari fikih sosial ini. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat pernah ada yang mendengar mungkin ya. Kalau ada fikih sosial, mestinya ada fikih politik dong. Ada fikih budaya dong. Ada fikih ekonomi dan seterusnya. Nah, dalam satu sisi ini memang menjadi ruang yang sangat mungkin karena fikih itu sangat dinamis. Realitas sosial yang ada di masyarakat itu terus berubah, terus berjalan, tidak pernah stagnan. Sehingga suatu keniscayaan sebenarnya di dalam melanjutkan buah pikiran dari Kiai Sahal ini, terutama soal fikih sosial. Nah, konsekuensi-konsekuensi di dalam melanjutkan buah pikiran inilah yang harus menurut saya ya menjadi catatan bahwa menjadi atau mencari orang, kalau bukan menjadi, mencari orang yang sekali berkiai Sahal, yang memiliki kebiasaan membaca yang luar biasa, baik referensi pesantren maupun referensi akademik yang luar biasa. Buku-buku Kiai Sahal itu kalau saya swadalem itu memang luar biasa banyak. Ya, almarhum kayaknya kalau mungkin diberikan kesempatan menghitung mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu, banyak sekali. Sehingga sosok yang demikian ini memang benar-benar langka. Kemampuannya sulit ditemukan, kemampuan akademik. Nah, di dalam tantangan ini memang kita perlu melihat, misalnya di dalam tulisannya Jamal Makmur ini perlu melihat potret pesantren saat ini. Seperti apa dinamikanya? Tidak banyak tokoh atau saat ini orang pesantren yang fokus betul dengan persoalan-persoalan realita yang ada di masyarakat. Sehingga itu menjadi kunci atau menjadi dasar bahwa Kiai Sahal itu dulu terlibat di dalam ruang-ruang masyarakat secara langsung. Tidak seperti akademisi saat ini di atas meja sambil berdiskusi di hotel, di ruang dingin, realitasnya cukup dilihat berdasarkan referensi sekunder atau data sekunder, tidak pada realitas langsung, sehingga akan berbeda. Di pesantren pun saya kira cukup langka sekarang mencari sosok yang ini. Nah, kalau bicara soal tataran pengembangan ini, kalau bicara soal harapan di sini di halaman 336 ini, memang ada pesantren-pesantren yang itu menjadi sumber inspirasi lah saat ini. Misalnya di Lirboyo. Di Lirboyo ini kalau kita berharap ya di dalam tulisannya Dr. Jamal Makmur ini ada kajian-kajian musyawarah-musyawarah Basul Masail yang itu dibukukan jadi satu majalah yang itu terbit secara rutin, dan kajian-kajiannya juga tidak jauh-jauh dari persoalan fikih. Itu bisa menjadi serta harapan. Juga misalnya adanya Madhat Ali yang ada di Sukorejo, Situbondo, termasuk yang ada di Malang. Di Pati juga sebenarnya ada lembaga takhasus yang khusus membahas soal usul fikih. Ini di BP Maslahul Huda, tidak di Matoleknya ya, di Maslahul Hudanya. Sebenarnya juga ada, dan seterusnya, sampai pada pesantren yang terlibat, yang ketiga ini, yang terlibat di dalam
dunia advokasi, dunia LSM. Mohon maaf, ini kalau bicara LSM bukan LSM yang biasa saudara-saudara, atau mungkin teman-teman pernah ikut ya, berbeda sekali. Kalau di buahnya Kiai Sahal itu ada BPPM tadi atau BP3EM tadi. Misalnya saat ini di Sumeneb ada yang namanya CEPDES atau Center for Pesantren dan Demokrasi Study. Ini pusat kajiannya ada di Pondok Pesantren Salafiyah sebelah Jombang, Diwe, daerah Diwe. Daerah Diwe ini kan daerahnya almarhum Habib ya, daerah Diwe. Kompontren, nah, kalau bicara kompontren ya banyak juga, misalnya di Sitogiri. Itu teman-teman, mohon maaf sekali, ini ada dialog singkatnya penulis dengan almarhum Kiai Sahal. Ada pesan yang saya kira juga harus tersampaikan dari Kiai Sahal untuk santri. Saya berkeyakinan kita semua ini semoga apa ya, wes pokoknya dari berkah lah ya, supaya tidak ada yang lain selain tabarukan nyadong berkah. Pesan beliau di dalam wawancaranya dengan Dr. Jamal Makmur ini, bahwa santri harus betul-betul memberdayakan atau memperdalam ilmu pengetahuan syariah, akidah, akhlak yang benar, supaya bisa mempertahankan kebenaran dalam menghadapi pikiran-pikiran yang mengaku Islam, tapi ingin membelokkan Islam dari ajaran yang sebenarnya. Nah, saat ini perbedaan itu tidak bisa dibendung. Itulah fitrah. Saat ini bilang demokrasi, tapi tidak mengakui perbedaan. Poin yang saya tangkap dari bahasa dialog yang dituliskan di sini secara verbal, ya semangat memperdalam ilmu adalah semangat untuk belajar dan terus belajar. Tetapi yang harus dicatat, belajar itu tidak hanya akalnya, tetapi juga belajar sampai pada tataran akidah, akhlaknya juga. Itu yang saya tangkap, karena termasuk saya juga meyakini bahwa saat ini sepandai-pandainya orang, sepandai-pandainya santri tanpa diikuti dengan akhlak yang luhur, itu satu hal yang sangat merugikan dan disayangkan. Begitu. Memang saya ini kalau tidak banyak tuntutan berdiskusi itu sangat kurang membaca, sehingga memang jauh sekarang itu saya merasakan penurunan dalam diri saya, sehingga saya harus mengakui tadi saya sempat negosiasi dengan Niko. Nek aku ora nulis piye nih, wong iki lagi rampung macane. Jadi saya sebenarnya sangat berharap menuliskannya. Tadi baru dapat 2 halaman, tak pikir kok ora layak gitu. Kok 2 halaman. Sehingga saya mohon maaf sekali lagi, memang ini keterbatasan saya, kelemahan saya, karena mungkin tidak familiar lagi dengan kajian, dengan diskusi, sehingga membaca itu butuh apa ya namanya, satu paksaan yang luar biasa gitu. Saya berharap teman-teman mahasiswa ini jauh lebih apa ya namanya, progresif gitu. Kalau Eksan bahasanya itu ya apa? San, bahasamu San? Kita memang apa ya? Saya sendiri janganlah. Lingkungan itu sangat membentuk seseorang. Kalau saya sekarang lingkungannya sudah tidak pernah dengan kajian, apalagi disibukkan dengan kerjaan gitu. Membaca itu butuh satu apa namanya, energi yang cukup
ngantuk nih ngadepi tulisan saya ini, ngadepi buku gitu. Berbeda dengan dulu di usia-usia sahabat-sahabat itu, kalau dikasih buku itu tertantang. Ada apa ya? Tertantang. Saya pengen seperti itu lagi sebenarnya. Sehingga terima kasih teman-teman Niko terkhusus sudah mengingatkan saya untuk terus belajar, untuk terus membaca. Tanpa diajak semacam ini mungkin saya akan terlena gitu. Sehingga saya terima kasih sekali lagi dengan acara begini. Saya terbuka untuk terus belajar dan terus membaca, terus belajar, terus belajar. Terima kasih. Kalau ada dialog barangkali 1-2 pertanyaan kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya berikan bukunya ini silakan dibaca. Dan gitu. Saya kembalikan ke sahabat Eksat. Terima kasih. Muhammad Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam ini cukup singkat ya. Matur suwun kepada Mas Salis